Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Assalamualaikum anak warahmatullahi soleh, anak hebat. wabarakatuh. Semoga Hai hari anak ini soleh, kalian dalam anak keadaan hebat. sehat Semoga walafiat. hari ini kalian Oke dalam anak-anak, keadaan sehat hari ini kita walafiat. akan Oke mempelajari anak-anak, tema hari 2, ini kita akan persatuan dalam mempelajari perbedaan. tema 2, Subtema 1, persatuan dalam rukun perbedaan. dalam perbedaan, Subtema 1, pembelajaran 3 rukun dalam tentang perbedaan, adaptasi tumbuhan pembelajaran 3 terhadap tentang lingkungannya. adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kalian mengenal tujuan pembelajaran hari ini agar apa yang kita pelajari hari ini akan tercapai secara maksimal. Yang pertama, peserta didik mampu menemukan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan informasi cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat sebuah laporan tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri di lingkungannya dengan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kita dengan materi adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Sebelumnya Bu Guru akan bertanya, apa yang disebut dengan adaptasi? Ya, adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Bu Guru akan mengenalkan ada 3 jenis adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama ada morfologi, yang kedua ada fisiologi, dan yang ketiga tingkah laku. Oke, akan Bu Guru jelaskan satu persatu. Morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disertai perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya. Misalnya saja pada bunga kaktus, pada tanaman kaktus. Kaktus memiliki batang yang tebal, ya, karena kaktus masuk dalam tumbuhan yang bisa bertahan hidup pada daerah yang panas atau tanah kering. Kaktus memiliki batang yang sangat tebal dengan tujuan batang tersebut untuk menyimpan air. Kemudian yang kedua ada adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi yang melibatkan fungsi dari tubuh organisme. Misalnya saja pada tumbuhan kantong semar. Ya, bunga kantong semar mengeluarkan suatu enzim, di mana enzim itu berfungsi untuk menarik serangga. Apa tujuannya? Karena si kantong semar adalah jenis insektivora atau tumbuhan pemakan serangga, maka kantong semar mengeluarkan enzim untuk menarik serangga agar serangga itu dapat diambil nitrogennya. Nah, kemudian yang ketiga ada tingkah laku, ya, atau kebiasaan. Jadi menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Misalnya saja pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ketika terkena sentuhan, terkena angin ataupun terkena sentuhan, dia akan mengunculkan daunnya. Itulah anak-anak contoh beberapa jenis adaptasi pada tumbuhan. Bisa kalian lihat, Ibu memberikan contoh beberapa tumbuhan yang beradaptasi. Di sini ada tumbuhan kantong semar dan tumbuhan Venus. Ya, kantong semar dan Venus beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara memperbanyak nitrogen. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantong semar ya memiliki lubang yang berfungsi untuk menangkap serangga atau hewan yang tergoda akan bau dari kantong semar tersebut. Ya, juga dia mengeluarkan suatu enzim yang bisa menarik serangga lainnya. Kemudian ada yang kedua, di bawahnya ada bunga teratai.
Kita ketahui bunga teratai hanya bisa hidup di daerah yang berair, maka disebut dengan tumbuhan hidrofit. Dia memiliki akar panjang dan kuat sampai ke dasar sungai, dengan fungsi agar tidak terseret arus air. Jadi dia tetap kokoh berada di dalam satu tempat. Ya. Dia juga memiliki daun lebar yang tipis, lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Karena kita ketahui dia hidup di dalam air, di mana kandungan air sangat tinggi, maka akan terjadi proses pembusukan secara cepat. Maka untuk mengurangi proses pembusukan, dia melakukan penguapan secara besar-besaran. Nah, anak-anak, di sini ada tanaman kaktus. Ya, tadi kita sudah membahasnya sedikit. Tanaman kaktus dapat bertahan hidup di tanah yang kering, yang disebut dengan tumbuhan xerophyt. Ya, dengan ciri-ciri mempunyai daun kecil berbentuk duri dengan tujuan mengurangi penguapan. Dia juga memiliki batang tebal dan berair. Mengapa? Ya, karena intinya untuk menyimpan persediaan air selama musim kemarau. Ya. Kemudian di bawahnya ada tumbuhan paku. Kita kenal tumbuhan paku ini biasa hidup berteman dengan lumut. Biasa hidup di daerah yang lembab. Maka dia disebut dengan tumbuhan hidrofit. Ya. Dia memiliki daun lebar dan tipis sehingga mempercepat proses penguapan. Juga memiliki banyak stomata atau mulut daun. Ya. Nah, maka dia sering melakukan proses iritasi, yaitu pengeluaran air di sepanjang tepi daun. Daun dan batang memiliki lapisan kutikula dan duri yang tipis. Oke, kita lihat di sini juga ada hutan jati, ya. Hutan jati berarti kita temukan banyak pohon jati. Pohon jati beradaptasi dengan menggugurkan daunnya, yang disebut dengan istilah merangga. Jadi ketika musim kemarau tiba, ya, pohon jati akan menggugurkan daunnya dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Karena semakin lebar daun, semakin besar proses penguapan. Daun pohon jati itu sendiri lebar, bentuk elip. Jadi untuk mengurangi penguapan, dia akan menggugurkan daunnya. Kemudian ada tumbuhan bakau atau pohon bakau di sini memiliki akar napas yang tinggi dan kuat. Kulit pohon keras, daun yang memiliki kelenjar garam yang mampu beradaptasi mengurangi penguapan atau evaporasi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari, mengenal, ya, menemukan sebuah informasi tentang bagaimana cara tumbuhan melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kemudian di situ juga diterangkan tentang tujuan dan fungsinya. Ibu berharap kalian bisa mengambil kesimpulan dan informasi dari pembelajaran hari ini. Semangat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.